Hey, halo kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi baru aja ada survei terbaru nih di Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Piper Sandler, yaitu adalah sebuah investment bank. Jadi survei yang mereka laksanakan, mereka menemukan kalau 87% dari anak muda di Amerika Serikat itu menggunakan iPhone, sementara 88% dari responden yang disurvei, terlepas sekarang mereka itu lagi pakai iPhone atau enggak, menginginkan kalau HP mereka berikutnya adalah iPhone. Ini sebagai konteks nih, mungkin Anda juga sudah tahu, kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat di Amerika Serikat jelas lebih tinggi ketimbang misalnya di Indonesia. Sehingga memang secara ekonomi mereka bisa lebih mampu untuk beli iPhone. Tapi sebenarnya masih ada faktor lain di luar ekonomi, di mana keluarga di Amerika Serikat itu biasanya lebih pengen kalau sekeluarga itu pada pakai iPhone. Loh, kok begitu? Karena mereka biasanya kalau messaging itu, terutama untuk yang generasi lebih tua, biasanya itu pakai iMessage ya, di mana iMessage bagaimana kita tahu adanya cuma di iPhone. Sementara kalau kita pakai Android dan kita kirim SMS ya, atau message ke orang yang menggunakan iPhone, biasanya formatnya itu akan agak broken. Udah gitu kalau di iPhone akan muncul bubble-nya itu warna hijau ketimbang biru, seperti yang kelihatan kalau kita pakai iMessage. Nah, broken ini jadi masalah karena formatting seperti emoji dan efek-efek lainnya jadi nggak muncul. Nah, ini kan sepertinya cuma fenomena di US ya, tapi menurut saya ini cukup penting untuk dibahas. Kenapa? Jadi begini, pertama US itu meskipun dia cuma satu negara lah hitungannya, untuk pasar sebuah smartphone, US itu bisa dibilang salah satu market terbesar atau mungkin terbesar di dunia setelah mungkin hanya China. Jadi artinya kalau sebuah produsen HP itu sudah bisa menguasai US, ya artinya dia bisa meraup sangat banyak profit. Makanya banyak produsen HP terutama yang dari China itu berlomba-lomba untuk bisa masuk ke US ya. Kebanyakan sih memang nggak berhasil ya, misalnya seperti Huawei yang sudah di-kick dari US, Xiaomi juga nggak bisa masuk US, begitu juga BBK Group ya, jadi Vivo, Oppo, itu juga bisa masuk US. Tapi khusus untuk BBK mereka itu ada trik sedikit di mana mereka itu mengeluarkan brand OnePlus yang bisa diterima oleh US dan sampai sekarang ada di US. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Seperti kita ketahui, mayoritas orang Indonesia kan jelas pakai Android ya. Tapi kalau ada survei serupa, ini bukan data real, mungkin hanya 10-20% aja yang pakai iPhone, tapi mungkin kalau mereka punya duit ya, ditanya pertanyaan berikutnya, HP berikutnya tuh pengennya apa? Mungkin ya bisa jadi 70%, 80% pengennya iPhone. Kan namanya pengen ya, nggak masalah ya. Dan kalau saya baca-baca nih, kayak banyak anak muda yang kalau lihat orang pakai Android, apalagi yang bukan flagship, nggak kelas lah, ini bukan iPhone. Nah, dari masalah tadi, saya sebenarnya mau bahas 2 poin aja nih. Yang pertama adalah, apakah benar kalau iPhone itu adalah smartphone terbaik? Lalu yang kedua adalah, berdasarkan survei tadi, di mana Gen Z itu 87% di Amerika Serikat pakai iPhone, apakah sebaiknya orang-orang Indonesia juga ikutan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari kita mulai bahas dulu dari sebenarnya kelebihan iPhone itu apa aja sih. Jadi yang pertama, kalau untuk negara seperti Indonesia, jelas prestise iPhone itu kelihatan lah. Dimana kalau kita pakai iPhone tuh, wah rasanya kita tuh duitnya banyak atau mampu lah untuk beli HP mahal ya. Otomatis ini bisa mengangkat status sosial kita. Apalagi kalau di Indonesia, dimana mungkin nggak semua orang punya kemampuan untuk beli iPhone. Jadi kalau kita ketemu orang yang pakai iPhone itu jadinya stand out. Lalu yang kedua adalah integrasi software hardware yang sangat-sangat mulus. Ini karena Apple Store itu benar-benar dibawakan dari Apple, jadi nggak ada third party yang bisa bikin app kemudian di sideload ke Apple kecuali di bagian Eropa ya. Dan kedua, hardware yang ada pada iPhone atau device Apple lain itu semuanya bisa didesain oleh Apple sendiri, nggak seperti pada Android ya. Dimana kalau Apple itu pengen performa lebih dari sebuah iPhone ya tinggal gedein aja chipnya dan sebagainya, dan kemasan dari HP ini bisa menyesuaikan kalau memang performanya butuh lebih. Nggak seperti Android ya, dimana hampir semua produsen, mungkin pengecualiannya cuma Huawei, mereka itu selalu outsourcing kalau soal chip ya, misalnya dari Qualcomm dengan Snapdragon-nya atau MediaTek. Dengan demikian, manufaktur Android itu jadi terbalik nih, mereka itu pesan chip dari Qualcomm atau MediaTek atau mungkin Samsung ya, kemudian mereka membuang smartphone yang menyesuaikan dengan chip tersebut. Efek dari integrasi ini gimana? Oh banyak. Pertama, apps-nya itu relatif lebih smooth ya, lebih lancar dan lebih jarang crash, kalau dari pengalaman saya minimal. Dan kalau ada yang main game, kalau main game di iOS itu menurut saya itu jauh-jauh lebih mulus ketimbang main game di Android. Belum lagi kalau kita ngobrolin soal kualitas video ya, dimana video itu kan secara umum dia butuh integrasi software dan hardware yang sangat-sangat bagus, di mana Apple untuk iPhone secara umum menurut saya eksekusinya benar-benar bagus. Sebenarnya flagship Android zaman sekarang, apalagi yang terbaru seperti S23 Ultra dari Samsung, itu juga soal video mereka juga bagus, tapi kalau tanya siapa rajanya, menurut saya masih iPhone, terutama kalau kita bahas soal ketajaman videonya. Nah, lalu untuk pertanyaan kedua, apakah kita sebaiknya ikut arus, di mana sebaiknya kita ganti ke iPhone kalau udah ada duitnya, atau kita tetap ke Android? Nah, kalau menurut saya subjektif, orang Indonesia itu sepertinya lebih cocok kalau pakai Android aja. Dan alasan paling utamanya adalah mayoritas orang Indonesia itu mungkin kalau komputer satu-satunya adalah cuma smartphone ya. Jadi meskipun smartphone itu nggak teroptimas untuk semua hal yang mereka kerjakan ya, tapi mendingan demikian ketimbang smartphone itu nggak bisa melakukan suatu hal yang mungkin sebenarnya nggak cocok untuk smartphone, tapi kita tetap butuh.
ya kita belanja online, kemudian juga browsing sosmed, kemudian juga kadang-kadang ngetik dokumen. Saya tahu dulu ada beberapa mahasiswa zaman pandemi itu bikin tugas pakai HP. Kemudian segala urusan lainnya itu semuanya dituntaskan oleh smartphone. Jadi pertama, file sistemnya itu nggak banyak restriction ya, nggak banyak pelarangan, semua file bisa masuk ke Android. Bahkan kalau kita mau install aplikasi dari luar Google Store juga bisa untuk developing ya misalnya. Kemudian untuk app-app kunci seperti WhatsApp itu sedikit lebih baik menurut saya di Android ketimbang di iPhone. Kalau untuk WhatsApp misalnya paling kerasa itu soal backup, di mana kalau backup WhatsApp di iPhone itu harus ke iCloud dan makan storage iCloud-nya. Sementara kalau di Android itu backup-nya pakai Google Drive dan nggak makan storage Google Drive-nya. Dan secara price to hardware menurut saya Android itu dapatnya banyak banget ya. Jadi kita bisa dapat storage besar, misalnya 128 GB di bawah 4 juta. Kemudian RAM-nya juga bisa besar dan karena kita sering multitasking di HP untuk segala macam urusan, ini sangat-sangat membantu. Kalau masih kurang juga storage masih bisa ditambah pakai micro SD untuk beberapa model. Kemudian untuk harga yang relatif lebih rendah, kita juga bisa beli smartphone dengan baterai besar. Dan kembali karena mungkin smartphone itu adalah satu-satunya komputer yang dimiliki orang Indonesia, artinya kita jadi nggak punya ekosistem ya. Dimana kalau orang Indonesia pakai iPhone ya, saya yakin mungkin cukup banyak, tapi orang Indonesia yang pakai iPhone dan MacBook itu mungkin juga masih sangat-sangat terbatas. Kemudian untuk soal foto, video, banyak yang bilang kalau video iPhone itu bagus. Kualitas video itu mungkin bisa saya lihat, tapi kalau untuk kebanyakan orang mungkin belum tentu bisa melihat perbedaan kualitas video antara iPhone dibandingkan Android, apalagi kalau dilihat di layar yang kecil ya, mungkin cuma 6 inci atau 7 inci. Sehingga untuk hal-hal yang sifatnya itu subjektif seperti kualitas foto dan video itu bagus enggaknya jadi tergantung persepsi masing-masing orang. Ya selama mungkin nggak burik-burik amat lah ya, mungkin di HP sejutaan. Nah, jadi kesimpulan dari saya adalah kecuali Anda itu bergerak di bidang yang benar-benar butuh iPhone ya, misalnya Anda itu content creator atau tim sosmed dari satu perusahaan, menurut saya nggak mesti banget kalau punya iPhone di Indonesia, apalagi buat anak-anak muda ya. Dimana menurut saya kalau untuk anak-anak muda, kalau Anda punya budget terbatas ya menurut saya lebih baik budgetnya itu jangan semuanya di-spend ke gadget seperti ini. Misalnya Anda mahasiswa atau mungkin anak SMA yang punya kerjaan sampingan gajinya 1,5 juta sampai 2 juta sebulan, kemudian ada tabungan 4 juta. Nah, menurut saya jangan sampai tergoda untuk nyicil iPhone yang harganya mungkin 10 juta sampai 12 juta. Apalagi kalau belinya pakai pay later yang ada bunga-bunganya, nah itu menurut saya hindari banget lah. Smartphone Android harga 3-4 jutaan menurut saya sudah sangat-sangat cukup untuk mengcover kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk komunikasi ke dosen, kemudian juga komunikasi ke keluarga, kemudian juga baca-baca sosmed atau buat browsing kalau lagi bosen. Ya memang sih kalau kita mungkin kumpul sama teman-teman yang bawa HP yang ada logo Apple-nya seperti ini, kita mungkin jadi agak gengsi. Tapi menurut saya yakin aja kalau Anda itu adalah smart spender ya. Dimana Anda itu dengan kemampuan yang sekarang ada, Anda itu membeli apa yang kira-kira tuh cukup buat Anda, dan masih ada investment untuk hal-hal lain lebih bermanfaat, misalnya kursus, kemudian ngambil kelas online, atau banyak hal manfaat lainnya. Nah, kalau saya meng-quote Oliver, salah satu content creator favorit saya, jangan mengeluarkan uang yang kita tuh nggak punya dengan cara ngutang ya, atau pay later semacamnya itu, untuk beli barang yang kita nggak butuhkan. Kita belum tuh butuh iPhone, butuh smartphone secanggih ini, cuma untuk membuat terkesan orang-orang yang kita nggak suka. Cuma supaya kita tuh bisa merasa selevel dengan orang-orang yang kita nggak suka. Jadi menurut saya jadilah smart spender, jangan sampai ikut-ikutan arus. Oke, demikian aja video singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Subscribe jika ingin ketinggalan konten dan praktek lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.